Bapak Ibu. Oke, saya izin share screen Bapak Ibu ya. Dan mohon maaf nanti agak memanggilnya tanpa ada titel Bapak sama Ibunya. Saya share screen dahulu. Grogi juga ya kalau seperti ini. Kalau nanti ada video berarti saya stop dulu Pak karena ada videonya. Sebenarnya videonya di-linkkan aja ke PowerPoint. Nah, jadi ditekan di PowerPoint aja. Oh bisa Pak ya? Video. Bisa bunyi ya? Bisa. Oh, oke siap Pak. Berarti udah saya linkkan Gitu. kalau itu. Ya. Tapi itu share-nya tekan yang putih-putih dua di bawah itu. Kan kita ada video. Oh siap Bapak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik Pak. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Yang tadi kelihatannya ada yang ngantuk ya di kelas ya. Saya baru masuk kelihatan ada yang menguap itu tadi ya. Ya nanti kalau ikut pelajaran kalau pas ngantuk boleh lah. Kalau seandainya ke belakang untuk cuci muka nggak apa-apa ya. Oke, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Saya minta bantuan dari ketua kelas untuk memimpin berdoa. Saya minta bantuan Mas Ferry. Tolong dikondisikan untuk berdoa ya. Siap, Pak. Baik, teman-teman. Mari walaupun sudah sore, kita harus tetap semangat. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Ferry. Oke, di sini saya juga tadi masih melihat ada sebuah plastik ya di pojok sana itu tuh, yang dekat sama Ibu Heni itu. Mohon Mbak Heni untuk mengambilnya dan ditaruh di tempat yang seharusnya. Nah, oke, terima kasih. Oke, di sini saya ingin memberikan sebuah semangat kepada anak-anak semua ya. Nah, coba kalau saya ngomong I do, jawabnya adalah my best. Ya, saya coba I do My best. You do, jawabnya your best. Coba you do. Your best. We do, jawabannya adalah our best to create our future. Hafal nggak Bapak, Mas sama Mbak ya? Coba ya. Banget Pak. Panjangan ya. Oke, nggak apa-apa. We do. Kalau saya ngomong we do, jawabannya adalah our best to create our future. Our future. Saya ulangi lagi. We do. Our best to create our future. Oke, siap. Diulang dari awal ya. I do. My best. My best. You do. Your best. We do. Our best to create our future. Ya. Kalian di sini semua masa kedepannya masih panjang ya. Jadi haruslah membuat masa depan itu lebih baik lagi. Oke, di sini saya ingin hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel ya. Ini pertemuan pertama kita. Nah, ini persepsi dulu. Oke, kita mengingat-ingat kembali pelajaran yang baru saja kemarin kita laksanakan, yaitu tentang persamaan linier satu variabel. Ya, ini masih ingat kan ya? Ada titik-titiknya, mohon diisikan. Ini kebetulan saya bawa pulpen ya, bawa pulpen khusus. Nah, nanti saya minta bantuan menjawabnya. Siapa yang mau menjawab lingkaran yang warna biru pertama, yang angka 9? Kira-kira itu namanya apa? Ada yang mau menjawab? Nanti saya bantu tuliskan karena posisi kita berjauhan ya. Oke, Ibu Titik. 9 itu apa, Bu Titik? 9 itu koefisien, Pak. Koefisien. Oke, saya bantu tulis ya. Oke. Kemudian ada yang ingin menjawab yang tanda panah kedua, yang X. Siapa yang ingin menjawab? Sambil mengingat-ingat. Variabel, Pak. Apa? Variabel. Variabel. Oke, terima kasih Ibu Mbak Nuriza ya. Variabel. Ya, yang angka 3. Apakah itu? Ada yang mau menjawab? Konstanta, Pak. Konstanta. Iya, terima kasih Mbak Kurnia ya. Oke. Jadi kalian masih mengingat-ingat pelajaran yang kemarin. Ada yang bisa mencontohkan nggak contoh dari
persamaan linear yang lainnya lagi, yang satu variabel. Ada yang mau ngasih tahu nggak? Nanti saya bantu tuliskan. Harusnya kalian yang menulis ya. Oke, ada yang mau ngasih contoh? Bentuknya saja. Sambil mengingat-ingat. 5x sama dengan 10. 5x sama dengan 10. Oke, bagus sekali. Ini contoh lainnya ya. Nah, di sini kita amati bentuk-bentuk ini ya. Ini masih mengingat-ingat pelajaran yang kemarin ya. Manakah yang merupakan persamaan linear satu variabel yang dan mana yang apa itu? Yang bukan ya. Oke. Ada yang berani menjawab? Manakah yang melakukan persamaan linear satu variabel? Ada yang berani menjawab? Antara 1, 2, sama 3 atau 4? 1, Pak. 1. Oke. Nih, terus apa mana lagi? 4. Nomor 4, Bapak. Oke, 1 sama 4. Oh, hebat-hebat semua ini. Berarti pelajaran kemarin sangat memahami ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Wih. Oke. Nah, ini akan saya putarkan sebuah video. Nanti kita sama-sama mengamati ya. Kedengaran kan suaranya? Enggak, Pak. Nggak ada, Pak. Benar. Oh? Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada ya? Iya. Sebentar. Oke, suaranya nggak ada. Berarti karena tadi ya. Ya, karena enggak diconteng tadi. Tadi ya. Yang Oke. putih-putih di bawah share itu. Iya betul, Pak. Saya share screen-nya saya tutup atau kita lanjutkan Tutup aja dulu, video? Pak. Tutup diulang lagi share. Oke, siap Bapak. Oke, centang bawahnya belum ya? Ya, centang bawahnya belum. Oke. Nah, semoga bisa terlihat dengan baik ya. Kelas 7 dengan topik Kedengaran teman-teman, anak-anak? linear satu variabel, khususnya Ya, materi. dengar, Pak. Iya, Pak. Oke. Dengar. Langsung aja yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng. Clara berusia 5 tahun lebih tua daripada Dara, adiknya. Mereka pergi ke taman safari bersama kedua orang tua mereka dengan mengendarai mobil. Rincian tarif masuk ke taman safari adalah sebagai berikut. Kendaraan, mobil Rp125.000 Kalau per ini mobil, motor Rp50.000 per motor. Untuk pengunjung, dewasa Rp25.000 per orang, anak-anak di bawah 5 tahun gratis. Estimasi biaya makan di dalam taman safari minimal habis Rp40.000 per orang. Jika jumlah umur Clara dan adiknya sama dengan 11 tahun, maka biaya minimal yang harus dipersiapkan orang tua Clara untuk masuk ke taman safari adalah... Oke, ini adalah sepenggal dari video ya yang akan menarik kita. Oh, ternyata nanti pelajarannya tentang seperti ini. Ya, ini adalah pelajaran yang akan kita laksanakan nanti, yang akan kita pelajari. Nah, harapannya seperti itu untuk bisa menjawab itu ya. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak, ya, yaitu melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab. Artinya hari ini kegiatannya yang utama adalah diskusi dan tanya jawab ini. Nah, dengan model pembelajaran problem based ini salah saya nulis ya. Problem based learning peserta didik dapat dengan tepat pertama membuat model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel, dan yang kedua adalah menentukan selesaian kontekstual yang berkaitan dengan PTLSV ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, ini adalah kompetensi dasar dan indikator capaian yang akan kita inginkan pertemuan hari ini ya. Yang pertama adalah menjelaskan persamaan dan tidak persamaan. Ini untuk kompetensi dasarnya ya. Untuk yang pertama, indikatornya nanti adalah membuat model matematika dari masalah kontekstual ya. Harapannya seperti ini. Nah, saya lanjutkan saja. Nah, apa aja yang akan dilakukan hari ini? Ya, itu yang pertama adalah diskusi kelompok. Yang kedua adalah praktek, kemudian presentasi, terus tanya jawab dan mengisi LKPD ya. Dan penilaian yang nanti kita gunakan adalah penilaian sikap. Nanti saya observasi Ananda semua, kemudian penilaian pengetahuan dengan beberapa soal, kemudian keterampilan nanti ada mengerjakan soal juga presentasi juga saya masukkan ke sini ya. Nah, fase pertama ini coba ini ada sebuah teks yang hampir sama juga
mengingat untuk anak-anak pahami dahulu permasalahan ini yang bagaimana sih. Nah, saya ingin dibacakan oleh Ibu Nuriza. Nomor 1 Ibu Nuriza. Untuk Mbak Nuriza, silakan Mbak Nuriza. Untuk nomor 1, siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Berapakah nilai minimal seorang siswa tidak mengikuti pembelajaran remedial? Nah, sekalian nomor 2-nya Ibu, Mbak. Nomor 2, perhatikan gambar di atas. Batas kecepatan maksimum yang diizinkan kendaraan di tol adalah 100 km per jam. Sedangkan batas kecepatan terendahnya adalah 60 km per jam. Berapakah kecepatan maksimal kendaraan yang diperbolehkan? Apakah mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jam diperbolehkan? Ya, terima kasih Mbak Nuriza. Ya, ini ke Sama-sama, beberapa. Pak. Oke, terima kasih sekali. Oke, ya ini adalah permasalahan sehari-hari yang mungkin kita pahami, udah tahu gitu loh. Cuma bagaimana sih model matematikanya, atau kalau misalkan ada masalah yang lebih berhubungan dengan ini, bagaimana penyelesaiannya? Seperti itu. Nah, kita sekarang ingin Bapak ingin kalian terbagi menjadi 4 kelompok, di mana setiap kelompok berisi 3 hingga 4 orang. Oke, karena jumlahnya 11, 3 sampai 2 ya. Oke, saya bagi pertama, kelompok pertama Nak Vera, Eliza sama Kurnia. Yang kelompok 2, Nak Rika, Titik sama Septi. Kemudian yang kelompok 3, Nak Heni sama Nuriza. Yang ketiga, Nak Ferry sama Nak Rika ya. Silakan memosisikan diri ya untuk kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 belakangnya, dan kelompok 4 ada di pojok belakang sebelah kiri saya ya. Oke, silakan berkumpul sesuai kelompoknya. Oke, nah terima kasih. Dengan Ananda telah tertib melaksanakan perpindahan ini ya. Kemudian silakan dari 2-3 orang ini pilih 1 ketua kelompok ya. Silakan, saya kasih waktu 1 menit untuk menentukan ketua kelompoknya. Oke, saya dapat. Oke, kelompok pertama siapa? Oh, kelompok pertama dipimpin Vera ya. Yang kedua siapa? Oh, Rahma. Oke, yang kelompok 3 siapa? Oh, Heni. Oke, yang keempat Ferry ya. Oke, ini kelompoknya ya. Setelah ketua kelompok sudah terpilih, silakan untuk memimpin jalannya diskusi nanti ya. Oke, langsung. Nah, ini adalah silakan diamati tabel di bawah ini. Di sebelah kirinya ada persamaan linear 1 variabel. Yang sebelah kanan adalah pertidaksamaan linear 1 variabel. Silakan diamati. Kira-kira perbedaannya apa? Silakan tuliskan pada LKPD kalian ya. Saya kasih waktu 1 menit. Oke. Ada masalah? Nggak ada ya? Enggak, Pak. Nggak. Oke. Nah, siapa yang ingin menjawab ini? Kelompok mana dan siapa? Apa perbedaannya? Ya? Perbedaannya dilihat dari tandanya. 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 Kalau yang PTLSW itu tandanya bisa kurang dari, bisa lebih dari, jadi tidak sama dengan seperti itu. Oh, oke, itu bagus sekali. Terus ada lagi nggak yang istilahnya pembeda lagi? Ada. Ya. Untuk PLSP ada hanya 1 penyelesaian. Ya. PLSP ada beberapa penyelesaian. Wow. Tepuk mungkin tangan. Seperti itu. Mungkin tepuk bisa. tangan teman-teman. Ya, hebat sekali. Ya, nah, ini hebat sekali nih. Ini bisa jadi kedepannya bisa jadi dosen ini ya. Saya doakan. Nah, okay. Nah, sekarang ini ya. Di sini kita akan mencoba melakukan percobaan pertama. Silakan dibuka LKPD-nya ya. Nanti ada 2 percobaan di sini ya. Ini adalah instruksinya. Kebetulan di sini karena percobaannya tersenter ya, besok kan tersenter ya. Nah, nanti saya membawakan sebuah timbangan dan yang jelas ada kelerengnya ya. Saya sudah bawa kelereng sama timbangan di sebelah saya. Kemudian juga ada kotak-kotaknya. Oke, karena waktunya tidak mencukupi, kita lewati saja untuk percobaan ini ya.
Nah, tapi nanti ini bisa dikerjakan di rumah ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel, kemudian bagaimana menggambar himpunan penyelesaian pada garis bilangannya, dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, ini nanti akan ada penjelasannya dan contoh soal yang langkah-langkahnya mungkin akan kita hilangkan sedikit nanti untuk diisi untuk sebagai latihan untuk Ananda ya. Nah, ini yang pertama. Silakan dikerjakan dalam waktu 2 menit. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya untuk menyelesaikannya ini ya, sambil menunggu adzan selesai. Jika ada masalah boleh bertanya langsung. Coba ingat-ingat kembali, ini materinya hampir sama dengan persamaan, tapi langkah-langkahnya ya hampir mirip ya, cuma ada yang sisi lain yang perlu diperhatikan juga seperti itu ya. Oke, ada yang punya masalah di sini kelompoknya? Saya berputar ya. Kelompoknya Vera, apakah ada masalah? Belum, Pak. Oke, lanjutkan ya. Iya, Pak. Kelompoknya Rika, bagaimana? Nggak ada, Pak. Oke, hebat. Kelompoknya Heni bagaimana? Ada masalah? Tidak, Pak. Tidak. Wah, hebat semua ini. Oke. Dan bagaimana kelompoknya Ferry? Aman, Pak. Aman ya. Oke. Oke, sambil semua sudah ya mengerjakannya ya. Kita tunggu adanya selesai. Sambil itu dikoreksi, didiskusikan ya. Ya, oke. Kelompok mana yang ingin mempresentasikan untuk jawabannya? Kami persilakan. Nanti kalau posisinya nanti ke depan ya, nanti silakan pegang pensil ini, pensil elektroniknya ini ya, pulpennya ini. Ada yang mau menjawab? Tuh Mbak Tari, Mbak Kurnia bagaimana? Bisa mengerjakan ini? Oh, saya coba, Pak. Oke, silakan dibacakan, nanti saya bantu untuk menuliskan. Nanti kalau besok, kalau kita ketemu, pensilnya saya kasihkan ya. Oke. Bagaimana Ibu Mbak Tari? Di baris berikutnya 2x. 2x. Lebih besar sama dengan min 7 dikurang 5. Kurangi 5, seperti ini ya? Oke. Ya. Terus? Terus di bawahnya berarti 2x Tandanya? lebih besar sama dengan min 12. Negatif ya. Ya, negatif. Jangan min, kurang tepat ya. Oke, Jangan lupa maaf, juga Pak. saya kasih ingat lagi ya, ini konsep yang sebelumnya, ini kasih tanda ekuivalen ya. Artinya hal yang sama juga terjadi di setelahnya, sebelumnya ini gitu ya. Bisa dilanjutkan Mbak Tari, Mbak Kurnia? Berarti ekuivalen dengan x lebih besar sama dengan negatif 12 dibagi 2. Dibagi 2. Oke. Berarti nanti hasilnya? Hasilnya negatif 6.
Oke, wah hebat sekali. Hebat. Ada yang punya jawaban lain lagi? Atau malah sepakat dengan jawabannya Kurnia? Bu Tari? Sama aja. Ada yang punya jawaban lain? Bagaimana kelompok lain? Ataukah sama? Silakan mengajukan angkat tangan jika ingin berpendapat. Oke, semuanya sama ya. Oke, berarti nanti kesimpulannya adalah X lebih besar sama dengan negatif 6. Oke, ini udah bagus sekali. Selanjutnya contoh ini bisa dikerjakan di masing-masing ya untuk menyingkat waktu. Nah, dari dua contoh tersebut tentang pertidaksamaan linear variabel, pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, setelah mengerjakan itu apa sih yang bisa dikasih menurut anak-anak semua langkah-langkahnya bagaimana menyelesaikannya ya. Silahkan tuliskan dalam kolom pada LKPD yang telah disiapkan. Saya berikan waktu berdiskusi selama 1 menit. Silahkan untuk bagaimana langkah-langkahnya. Silahkan kerjakan dalam kelompok. Nanti saya akan berputar ingin melihat apakah ada masalah atau tidak ya. Silahkan. Gimana Mas Ferry, ada masalah untuk menjawabkan ini? Langkah-langkahnya? Ya, Pak. Apa? Ada masalah apa? Menurut saya yang pertama. Iya. Oh, berarti udah mengasih jawaban. Oh, nanti dulu, keep dulu. Saya tak muter dahulu. Oh, ya. Siapa tahu kelompok lain ada yang kelompok lain mungkin ada yang perlu bantuan dahulu. Nanti kita bahas bersama. Oke. Untuk kelompoknya Vera bagaimana ini? Apakah ada permasalahan untuk membuat langkah-langkah penyelesaian ini? Atau Rahma, ada masalah? Aman. Aman, oke. Ya. Sekarang saya persilakan kelompok mana yang ingin menyampaikan pendapatnya. Kelompok lain harap mendengarkan ya. Oke, siapa yang ingin memberikan langkah-langkahnya, memberitahukan ke teman-temannya? Saya persilakan. Saya, Pak. Oke, Ferry. Nah, ini dari tadi kelihatannya sangat semangat sekali ya. Silakan. Langkah pertama, Pak. Siap. Dengan menggunakan sifat penjumlahan atau pengurangan pada ketak sama, maka dikumpulkan suku-suku yang memuat variabel itu di ruas kiri. Dan konstantanya ditaruh di ruas sebelah kanan. Ya. Untuk langkah yang kedua, itu sederhanakan masing-masing ruasnya. Nanti ruas kiri diselesaikan yang ada di ruas kiri, ruas kanan itu yang diselesaikan yang ada di ruas kanan. Ya. Selanjutnya kalau untuk langkah yang ketiga, ya, jika ruas kiri koefisiennya bukan 1, berarti nanti memakai aturan perkalian atau pembagian. Jadi koefisiennya yang di ruas kiri itu pindah ke ruas kanan jadi pembagi. Begitu, Pak. Wah, super, luar biasa ya. Tepuk tangan buat Ferry. Ya, ada yang punya pendapat atau menyanggah atau memperkuat jawaban dari Ferry ini? Ada nggak? Enggak, Pak. Sama ya berarti ya? Sama. Sama. Oke, ya berarti kalau gitu kita sepakat sama ya jawabannya ya. Oke, selanjutnya adalah menggambarkan himpunan penyelesaiannya ini. Oke. Ini soal yang Pak. Oh, hampir bel. Oh iya. Oke, ini gampang ya. Oke, ini contoh soal kontekstualnya seperti ini. Nanti coba ya dibaca dahulu. Saya ingin dibacakan oleh ini Septi. Silakan Septi. Apakah ada Septi? Kalau tidak ada, coba Rahma. Tolong dibacakan soalnya saja. Ya, Bapak. Silakan Rahma. Di RT 12 RW 02 Desa Kadireso terdapat 3 orang yang memiliki peliharaan ayam, yaitu Pak Badrun, Pak Teguh, dan Pak Wawan. 2 kali banyak Pak Badrun ditambah banyak ayam Pak Teguh.
kurang dari banyak ayam, Pak Wawan dikurangi 2. Jika Pak Teguh memiliki 10 ekor ayam, Pak Wawan 18 ekor, tentukan banyak ayam Pak Badrul. Nah, ini terima kasih. Nah, silakan dikerjakan dahulu. Ya, nanti karena mau bel, saya lanjutkan saja ke soal 2 juga. Ini juga bisa dikerjakan nanti. Nah, di sini sambil ngerjakan 2 soal ini silakan diskusi, nanti hasilnya disampaikan di waktu yang lain ya, karena waktunya hampir selesai ya. Oke, nanti tadi sudah sebagian dari kalian sudah mempresentasikan hasilnya ya, dan tadi ada yang menguatkan, juga ada yang istilahnya sama jawabannya ya, intinya menguatkan juga. Nah, di sinilah letak dari diskusi dari kalian ya. Dan hasilnya juga sudah mulai bagus menjawabnya ya. Oke, nah coba nanti hasil jawaban kalian silahkan dibandingkan dengan jawaban hampir yang ada di bahan ajarnya sini ya. Silakan nanti di-download, di-scan aja ya ini ya, pakai HP atau kalau nggak bisa di situ ada tulisannya cuma ketutupan ya layoutnya ya, nanti saya perbaiki, nanti bisa di-download di situ, nanti bisa dicek lagi jawabannya ya. Nah, sebagai penutup, mari kita simpulkan pembelajaran kita yang telah kita lakukan hari ini. Ada apa saja? Silakan. 2 orang saja. Ayo, yang mau menyimpulkan hari ini pembelajarannya apa saja? Oke, silakan. Apa yang telah dipelajari tadi? Tadi bagaimana, Kurnia? Tadi tentang penjumlahan dan pengurangan ketaksamaan, Pak. Oke, terus apa lagi? Terus menyederhanakan operasi yang terbentuk dari masing-masing ruas. Wah, hebat sekali, hebat. Oke ya, terima kasih atas itu ya kesimpulannya ya. Nah, sekarang kita coba merefleksi apa yang belum dikuasai hari ini. Ada nggak yang merasa hari ini, oh materi ini saya belum puas Pak, belum sampai full bisa selesainya. Ada nggak? Ya nanti silakan aja biar lebih efektif. Silakan nanti materi apa saja yang belum bisa silakan ditulis di buku kalian, di kertas kalian, nanti bisa kasihkan ke saya ya. Kemudian apa kendalanya silakan ditulis, terus upaya untuk mengatasinya apa ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya silakan ditulis, jawabannya nanti di akhir setelah saya tutup silakan kertasnya dikumpulkan ke saya ya. Untuk selanjutnya saya mengingatkan juga besok kita melaksanakan penilaian formatif. Jadi nanti malam belajar ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita menutup pertemuan. Saya ingin di ketua kelasnya tadi untuk menutup dengan berdoa. Saya persilahkan. Baik, teman-teman. Karena ini mau pulang, kita harus berdoanya juga semangat. Karena ini jam terakhir. Ya. Mari kita berdoa, teman-teman, agar di jalan kita selamat. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Bapak Ibu? Tidak bisa memang tidak terekam yang Neliza sama Bu Titi. Iya.